Selamat pagi, salam dari Desa Wisata Jambu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, teman-teman, kali ini saya berada di Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji. Jadi, ini di Kota Batu. Saat ini untuk meter di atas permukaan laut ini 1227. Jadi MDPL-nya tinggi. Saya sudah menanam alpukat ini sejak 13 bulan yang lalu bersama Pak Nur. bersama Pak Nur di Batu di Sumbergondo. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa alpukat ketika kita tanam di MDPL tinggi itu pasti lebih cepat berbuah. Artinya kecepatan dan ketepatan berbuah itu pasti lebih cepat meskipun batangnya masih kecil. Batangnya segini ya. Jadi untuk ukuran buah dengan batang itu lebih besar buahnya. Ini berbuah satu dan banyak disusul pentil-pentil seperti ini. Pentil-pentil seperti ini banyak. Nah, pentil-pentil. Bunga-bunganya juga banyak. Perlu diketahui itu tadi bahwa MDPL tinggi itu mempengaruhi kecepatan dan ketepatan berbuah. Jadi lebih cepat ketika kita tanam di dataran tinggi. Kita nanti sambil jalan-jalan, nanti apa-apa saja sambil nanya ke Pak Nur perawatannya. Perawatannya gampang sebenarnya. Semprotannya berapa hari sekali? 15 hari sekali perawatannya. Hanya obat cabuk putih itu. Ulat ya jarang ya. Ulat jarang meskipun di DPL tinggi. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan ini salah satunya Pak Nur juga memberikan nordok, ditan, dan insek di pohon ini untuk mengantisipasi. Nah, pohonnya seperti ini untuk mengantisipasi. Tapi kita tidak hanya satu pohon ini ya. Kalau satu pohon ini nanti kurang afdol. Jadi saya harus observasi beberapa pohon supaya teman-teman percaya bahwa di MDPL tinggi itu lebih cepat berbuahnya. Nah, seperti di tempat-tempat yang lain, kemarin kita juga di Padang, di tempatnya Bang Ajo juga DPL-nya 1200 sekian, di Kopeng juga DPL-nya 1200, jadi lebih cepat berbuah, pendek-pendek berbuah. Teman-teman, yuk kita keliling sambil izin saya balik kameranya. Pak Nur, sebelum kita jalan-jalan, untuk pemberian pupuk nih, ada pupuk kambing ya Pak Nur ya. Iya. Nah, ini ada pupuk kambing yang sudah difermentasi Pak Nur. Iya. Nah, itu pupuk kambing yang sudah difermentasi. Sebenarnya boleh fermentasi akan lebih bagus, yang jelas seperti karena bakterinya akan lebih sedikit. Pakai yang mentah pun juga boleh dengan nanti pemberian trichoderma. Nah, itu teman-teman, saya balik kameranya sambil kita jalan-jalan. Di sini dulu saya kirim 2 mobil 13 bulan yang lalu. 2 mobil berapa pohon Pak Nur ya? Dulu Pak Nur. Sekitar 150. Jadi hampir 200 pohon yang saya kirim di sini. Dulu bibitnya kecil-kecil Pak Nur ya? Iya. Izin saya balik kameranya. Nah, pemandangannya bagus sekali. Ini ada beberapa tanaman juga. Ini yang pendek juga berbuah. Nah, teman-teman bisa melihat kecilnya tanaman ini, pendeknya tanaman ini. Ini karena faktornya juga satu, niki termasuk kecentet Pak Nur ya. Kecentet atau pertumbuhannya malah kurang maksimal sehingga muncullah buah-buah seperti ini. Nah, kalau ukuran pohonnya masih kecil. Nah, ini jenisnya alligator semuanya. Nah, kita jalan-jalan lagi ke yang lainnya. Ada apa Pak Nur sing buah
Red ya, red Vietnam. Yuk kita jalan-jalan. Indahnya pemandangan di sini. Di sini ada apel, ada jeruk. Ini memang daripada, nah itu bunganya lebat, performnya bagus. Sebaiknya memang jangan dibuah, apalagi di DPL tinggi itu cenderung lekas berbuah. Jadi usahakan jangan sampai berbuah dulu, biar mekar seperti itu barulah dibuahkan. Yuk kita jalan-jalan. Nah ini kelut. Nah ini adalah tanaman alpukat kelut. Jadi my favorit ya. Favorit saya itu kelut. Nah ini sudah mulai muncul-muncul, batangnya juga batang kerimbunannya juga lumayan bagus. Sudah, kalau ukuran dibuahkan ini sudah mampu. Kita jalan-jalan lagi. Nah itu sudah mulai bunga-bunga. Ini yellow avocado. Nah kita melihat sejenak, ini red Vietnam. Kalau di MDPL tinggi seperti ini sudah kategori bagus. Ini red Vietnam 13 bulan yang lalu sudah mulai muncul buah-buahnya. Red Vietnam itu jelas, ini perbedaan teman-teman ya. Semua tanaman alpukat kalau ditanam di MDPL tinggi, pastilah dia ada perubahan, pucuk-pucuknya akan menjadi merah sekali. Nanti kita lihat. Tapi ini melihat pohon yang sini dulu. Nah ini 13 bulan yang lalu. Kebun bibit Kediri, Desa Wisata Jambu Kediri. Nah ini jenisnya alpukat red Vietnam. Jadi semuanya itu ada taggingnya, ada labelnya. Kalau alpukat dari Bismillah Desa Wisata Jambu, buah-buahnya sudah mulai muncul banyak. Red Vietnam itu ketika masih kecil dia warnanya merah seperti ini, apalagi di MDPL tinggi. Tapi kalau nanti sudah besar dia warnanya hijau, pasti hijau. Jadi tidak ada merah sama sekali. Nah kalau di MDPL tinggi warnanya seperti ini. Sambil kita lihat yang lainnya. Nah ini kita tanam khas juga. Nah ini ada Miki sudah berbuah. Nah itu sudah banyak kita tanam juga. Ada Markus. Nah sebaiknya kebun itu seperti ini teman-teman. Jadi bawahnya bersih, tidak terjadi rumput-rumput yang ini kita lihat buahnya sudah mulai banyak muncul. Pundi malih Pak Nur. Nah kita melihat khas, alpukat khas di MDPL 1127 MDPL, meter di atas permukaan laut. Ini alpukat khas. Nah, ini usia 13 bulan yang lalu. Teman-teman, ini mumpung nggak ada orangnya, jadi saya harus menyebutkan bahwa tanaman ini perawatannya bagus. Kebun ini perawatannya bagus. Teman-teman bisa melihat kemulusan buahnya. Biasanya kalau kurang perawatan itu di sini terjadinya. Ada cabuk-cabuk putih.
Tapi alpukat ini sangat mulus sekali, identik ya, ciri khas itu kasar-kasar seperti ini. Jadi kebun di sini tidak terserang sama sekali cabuknya. Saya tidak melihat cabuk-cabuk ataupun ulat. Artinya perawatannya sangat intens, sehingga tanaman ini tumbuh dengan baik, tumbuh dengan bagus, tumbuh dengan subur, tidak mengalami stuck dan lain sebagainya. Ini alpukat khas ya. Jadi sebaiknya khas itu memang ditanam di atas ketinggian 1000. Kalau 1000 kurang itu juga kurang maksimal. Nah, kita sambil jalan-jalan, teman-teman bisa melihat red Vietnam itu kalau ditanam di MDPL tinggi, warnanya menjadi merah seperti ini. Daun-daunnya merah. Daun-daunnya memerah semuanya. Yang di sana itu bunganya sudah mulai muncul banyak banget. Nah, ini pemiliknya pasti bahagia ketika kita menanam alpukat terus berbuah. Pemiliknya adalah Pak Bambang. Pak Nur ini yang bagian merawat kebun, tapi perawatan Pak Nur itu sangat luar biasa menurut saya. Yuk kita sambil jalan-jalan lagi. Nah, ini red Vietnam. Jadi teman-teman, ketika tanaman itu berbuah, pastilah pertumbuhannya akan terhambat karena nutrisi. Nah, red Vietnam ini sebentar, daun-daunnya seperti ini merah. Kalau ditanam di sini di DPL tinggi akan lebih merah. Ketika tanaman ini berbuah, maka nutrisinya pasti konsentrasi ke buah. Jadi untuk pertumbuhannya pastilah terhambat. Ini ada durian juga, durian kani. Nah, durian kani itu di DPL 1127 juga bagus, namun kita lebih fokus ke alpukat ya. Jadi ini ada aligatornya ini masih kecil, berbuah terus-terusan dan susul menyusul. Nah, seperti ini, disusul pentil, disusul lagi pentil-pentilnya. Pak Nur ini tumpang sari ini pakai apa Pak Nur? Jahe. Jadi ada jahe, ada jeruk, ada apel juga. Tapi apel ini sudah mau diganti. Nanti ketika alpukatnya wis berkembang besar, mungkin lagi dibuang nih apel ini. Itu teman-teman. Yuk kita sambil jalan-jalan. Nanti kita melihat bagaimana sih tanaman itu supaya mengebunkan tapi subur dan juga maksimal. Kita lihat cara merawatnya. Tentu saja tidak boleh berbuah saat kondisi masih kecil. Nah, itu. Yuk kita jalan-jalan lagi. Nah, ini memang dari ownernya juga minta ditanami durian. Ini durian bawor 13 bulan juga. Nah, teman-teman bisa melihat ini alpukat yang gede banget. 1 kilo luwih niki Pak Nur. Ini 1 kilo lebih, disusul pentil-pentil juga. Perbandingan tangan saya dengan buahnya. Teman-teman bisa melihat ketika tanaman itu dirawat, meskipun berbuah, nutrisi tercukupi, maka dia akan sehat seperti ini. Daun-daunnya, kuncup-kuncupnya sudah mulai keluar.
Itu juga ada kecil sampai di bawah-bawah di tanah. Bunyi Pak Nur. Wah, ini kalau ini mungkin 1,5 Pak Nur. Batangnya ya seukuran separuhnya tangan saya. Tapi buahnya, oh ini kalau 1,5 ada. Teman-teman pastilah kepingin ketika kita berkebun terus buahnya seperti ini. Coba saya perbandingan, itu juga banyak buahnya. Saya balik kameranya. Nah teman-teman, ini 1,5 perkiraan saya. Jadi alpukatnya tangkai ini sampai gak kuat Pak Nur. Kadang kalau nggak diganjel, nggak dicongkok, mesti patah. Jadi saya duduk seperti ini, semuanya dilabur, istilahnya dicat, bukan cat ya. Jadi ada nordok, ada ditan, ada insek. Nah, seperti ini. Pak Nur ini sudah terbiasa merawat apel di Batu, karena memang rumahnya, desanya juga di sini, dekat kebun Sumbergondo, Kecamatan Batu Aji. Teman-teman, ini alpukatnya mantap, keren. Saya sudah keliling tapi di sini terasa adem karena DPL-nya tinggi. Izin saya balik. Ini juga pada berbuah kecil-kecil, disusul dengan, oh kok disusul, buah besar juga sudah ada. Yuk kita jalan-jalan lagi. Oh ini aligator. Nah setidaknya seperti ini loh Pak Nur. Jadi pertumbuhannya, terap-terapannya penak, terus kerimbunannya api. Mungkin langsung iso anu, buaya langsung gembel. Kita jalan-jalan lagi. Nah teman-teman, jadi sebaiknya merawat tanaman itu jangan berharap dulu berbuah. Jadi besarkan dulu, rimbunkan dulu. Nanti ketika rimbun, nanti buahnya pastilah banyak, pastilah lebat. Pak Nur gembeli gak karu-karuan nggih? Nggih. Gembeli gak karu-karuan karena perawatannya bagus. Ini buah pertama jadi langsung biur banyak. Nah adapun ini nanti kita belajar juga tentang kerontokannya itu. Jadi apa yang harus kita lakukan juga nanti kita ulas bersama. Sebelumnya kita lihat seperti ini ya. Jadi buah-buahnya itu sudah ada yang besar, disusul pentil-pentil yang luar biasa. Nanti saya akan memberi judul alpukat luar biasa. Judulnya itu terus, karena nggak punya ide untuk membuat judul. Ini teman-teman, alpukat itu harus tumbuh besar dulu, bongsor dulu. Dari sisi kanan sampai sisi kiri ini kira-kira 2 meteran. Anu nggih. 2 meter lek diukur kira-kira. 2 meter. Jadi samping sampai samping itu 2 meter. Ketinggiannya nggak apa-apa, mau dipotong di atas di sana boleh, biar tetap pendek untuk mengondisikan gampang panennya, gampang perawatannya. Nah teman-teman, ini ada beberapa kerontokan. Nah, ini kata Pak Nur banyak nggih. Niki. Oh, sing rontok banyak. Nah, seperti ini rontoknya alpukat ini. Kalau menurut saya Pak Nur, niki tidak masalah.
Jadi ketika buah pertama kali ini juga memang seleksi alam, satu niku. Yang kedua, kalau ini dipaksa berbuah lebat, ini nanti juga berisiko pada pohonnya. Gak popo rontok 1 2 3 10 20 karena masih banyak toh. Nanti ini akan menjadi seleksi alam. Seleksi alam itu akan mempertahankan pohon ini tetap hidup. Tapi kalau jenengan paksa terus untuk supaya nyantol, sebentar, ada suara motor itu pasti Satria itu suaranya, bukan Eric King. Jadi kalau ini terlalu banyak, ini juga berisiko pada pohonnya, bisa mengakibatkan kematian. Bahkan menurut saya Pak Nur, saya izin untuk belajar bersama, ngajari teman-teman niki kula preteli angsal napa mboten nggih. Angsal nggih, meskipun gak enek Pak Bambang, tapi saya tak izin lewat video ini Pak Bambang, saya izin. Pak Bambang itu pemiliknya, saya izin mau saya preteli bunganya supaya tanaman ini nanti tidak berisiko bermasalah pada pohonnya. Nah, kalau mau preteli yang bagaimana? Yang di dalam saja. Karena yang di luar ini untuk pameran. Jadi mending yang di dalam sini, ini teman-teman. Pak Bambang ngapunten nggih, saya izin meskipun Pak Bambang nggak ada, ini saya preteli, mohon maaf. Ngeten niki. Ini orangnya tidak ada teman-teman. Pak Bambangnya masih ke hair motor, hair mobil. Ini saya preteli seperti ini. Nah, saya buang karena saya yakin Pak Bambang juga tidak akan marah karena ini juga demi kebaikan pohonnya. Ini. Nah, saya akan preteli nanti setelah usai video ini. Saya akan selamatkan pohon ini, dan insya Allah Pak Bambang pemiliknya mau mengerti ketika kita benar-benar real bisa menjelaskan supaya alpukatnya aman dan selamat. Itu. Yuk kita jalan-jalan lagi. Oh, menggeh-menggeh tapi seneng. Nah, kita melihat lagi. Ini perbedaan dengan yang tadi ya. Jadi yang barusan kita petiki bunganya karena buah pertama. Nah, ini sudah beberapa kali berbuah. Jadi buahnya memang ada 3, sudah gede-gede, tapi pertumbuhannya bermasalah. Itu. Menggeh-menggeh, habis ini minum air putih, terus ngopi. Tetap semangat. Saya izin, sudah waktunya. Kalau panasnya enggak, panasnya panas enak, panas adem di DVL 1227. Saya izin mau minum air putih dulu di gubuk karena memang ada gubuknya. Sebaiknya kebun itu juga ada gubuknya untuk menaruh pupuk, untuk menaruh yang lainnya, untuk santai-santai dan yang lainnya. Teman-teman, itu dulu. Sebentar. Sambil saya duduk ya. Tak cari posisi. Nah, itu teman-teman. Jadi ini kembali yang ke pohon yang tadi ya. Pohon yang tadi, besarnya pohon ini, besarnya buah ini menjadi penyemangat saya juga. Mudah-mudahan juga menjadi penyemangat teman-teman ketika kita menanam dan berharap berbuah. Tapi yang jelas berbuahnya alpukat itu sebaiknya besarkan dulu, bongsorkan dulu baru dibuahkan. Tapi kalau hanya 1-2 pohon,
untuk koleksi, untuk pelipur lara, monggo tidak apa-apa. Itu teman-teman, semangat menanam, terus hijaukan bumi kita sambil kita berkebun itu mengembirakan, membahagiakan. Bahagianya itu luar biasa. Tidak ada ukuran ketika kita itu, mohon maaf, kita bekerja pernah di kantor, bekerja di manapun, dan yang lain sebagainya. Tapi ketika kita di kebun, insya Allah kita akan bahagia. Bahagia ketika melihat tanaman, meskipun tanaman itu belum berbuah, kita sudah bahagia, gembira melihat tanamannya subur, tumbuh subur, tunas-tunas baru, apalagi tanamannya sudah pada berbuah. Terima kasih, semangat terus menanam. Salam hijau, salam dari Desa Wisata Jambu, Kabupaten Kediri. Saat ini saya melaporkan berada di desa mana Pak Nur? Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumi Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.